Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai belajar merencanakan jembatan dari nol, part 5, tulangan lantai trotoar. Jadi rekan-rekan yang belum mengetahui di part-part sebelumnya bisa melihat di channel ini di pencarian jembatan ya. Oke, biar tidak lama-lama saya langsung buka saja untuk file Excel-nya. Saya harapkan juga untuk file Excel ini rekan-rekan juga saling mengikuti, jadi kita saling belajar. Rekan-rekan membuka video ini sekalian menulis kalian, jadi tidak menjadi berat ya. Biar supaya memang paham, dalam arti karena memang alurnya itu juga cukup panjang dan juga banyak referensinya, jadi rekan-rekan harus memang benar-benar paham di situ. Takutnya kalau memang nanti hanya sebuah file saja, ya rekan-rekan tidak bisa, ya agak sulit untuk belajarnya. Oke, kemarin di part 4 saya kira sudah kita di ini ya, di yang C ini, dimana C ini adalah perhitungan tulangan. Kita sudah sampai rumus ini. Yang tadi saya sudah sedikit menuliskannya ya, bahwa ini kita sesuaikan saja untuk sesuai pada rumus ini. MU terus dibagi BD kuadrat kali 10 min 2 ya, kita tulis saja. MU ini kita dari momen ultimate ya, totalnya di sini kita panggil saja di sini ya, dari sini hasilnya. Terus kemudian ini adalah satu ini adalah lebar daripada lantai trotoar kita. Lantai trotoar kita ambil saja adalah 100 cm atau sama dengan 1 meter. Yang kita buat dalam satuan meter, kita buatlah untuk yang 1 ya. Kita tulis 1 untuk B-nya atau lebar bawahnya. Terus kemudian yang D pangkat 2. D ini kita dapat dari sini adalah, nah ini sudah yang kemarin ya, ketemu 202 mili ya. Ini adalah kurang lebih 0,202 meter pangkat 2. Nah, ketemulah 0,0408 ya, seperti ini. Terus kemudian dikali 10 min 2. 10 min 2 seperti ini ya. Kan ya, nanti kita bisa kalikan lagi di bawahnya. Terus kemudian ini ada rho ini saya tulis untuk coba cari di ya, insert tulisan rho tadi, insert terus kemudian di simbol. Kalian bisa carinya, intinya rho ada seperti ini ya. Terus kemudian dikali 0,8 di sini. Kita langsung saja tulis saja, tidak apa-apa ya. Dikali 0,8. Dikali dengan FY nya, FY kita lihat di atas kan ya. FY kita menggunakan berapa? FY kita menggunakan 2400 ya, dikurangi 240 ya. Terus kemudian di sini ada ya, ini seperti kayak membuat kita perhitungan balok beton ya, kurang lebih sama, min 0,588. ya, jangan ditanya ini dari mana karena ini sudah koefisiennya dari sana ya. Dropnya seperti ini, terus dikali FY per F aksen C, FY per F aksen C ya. FY kita kan sudah menggunakan 240 ya rekan-rekan ya, dibagi dengan F aksen C. F aksen C ini adalah mutu daripada beton kita, yaitu 25 MPa. Nah, kalau sama dengan K300 kita tulis saja 25. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita lagi di bawahnya ya, seperti ini ya. Nah, ini kita langsung saja ditulis di sini ya. Ini dibagi dengan ini, kita kurungkan saja dulu. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 10 pangkat min 2 kan. Nah, ketemu seperti ini. Nah, setelah ketemu, baik kan kali ini kita akan menghitung untuk selanjutnya. Kita ambil aja rho di atas ya, jadi kita sama dengan 0,8 dikalikan dengan 2400 sama dengan, terus kita kalikan lagi juga untuk kita kalikan dulu di sini. Terus kemudian di sini ya kita kalikan lagi untuk sendirinya, kita sama dengan 1 min 0,588
0,588, sorry 588 dikali dengan ini adalah FY nya 2400 tadi ya, dibagi dengan 25 untuk betonnya. Nah kurang seperti ini. Nah sorry kan ini ada penambahan bukan dikali ya, sorry ada kesalahan rumus penambahan seperti ini. Terus kemudian kita ambil saja di sini dikalikan dengan ini. Nah seperti ini ketemu, kita ambil saja lagi di sini. Nah kita ambil rho-nya ya. Ini dibagi dengan ini. Nah seperti ini, karena kita memang tadi ini adalah MPa satuannya adalah, sorry yang ini adalah satuannya adalah meter, kemudian ini adalah MPa kita mau ubah untuk menjadi ke kilogram per centimeter persegi, maka kita dibagi untuk 100. Nah kita sudah dapat ya untuk rho-nya adalah kurang lebih 0,13. Ini adalah untuk daripada rho kita. Nah kita kasih tanda saja, tanda kuning, ini adalah rho yang kita miliki. Terus selanjutnya kita akan menghitung untuk rho min-nya. Bagaimana rumus daripada rho min ya. Nah seperti ini, kita kopikan lagi dari sini, terus sama dengan nah untuk rumus rho min ya, ini saya kasih tambahan rho min ya. Nah untuk rho min adalah rumusnya adalah 1,4, ini dibagi dengan FY. Nah, kita ambil saja di sini ya rekan-rekan ya, tidak apa-apa ya. Terus nah sama dengan 1,4 dibagi dengan kayak FY kita 2400, kita dibagi, nah ada ketemu inilah rho min-nya. Jadi kalau kita lihat hasil hitungan kita sama rho min itu lebih kecil daripada rho min ya, itulah untuk aturan yang lain kita bisa cek di bawah. Terus kemudian kita akan juga menghitung untuk rho max-nya. Rho max adalah, nah kita kopikan saja di sini tidak apa-apa ya, rho max sama dengan untuk daripada rho max kita rumusnya adalah 0,75, terus kemudian dikali dengan beta kan ya, dikali dengan beta. Kita cari saja di insert, kemudian di simbol kita cari rumus untuk beta, insert, terusnya seperti ini adalah rumus dari beta ada sedikit gini ya. Terus kemudian ini adalah rumusnya lagi juga untuk ini ya, apakah saya cari juga di sini. Ini rekan-rekan ya, untuk rumus daripada rho max kita ambil saja di sini, kita kopikan saja dari sini saja biar untuk mempermudah dan membacanya lebih cepat ya. Kita hapus, kita delete, kita kupas saja di sini. Nah ini adalah rumus daripada untuk mencari rho max. Rho max kita cari dengan rumus seperti ini ya. Oke, kita kopas lagi dari sini, kita cari untuk rho max-nya. Rho max ini ya, kalau kita lihat ada beta. Jadi beta ini adalah ketentuannya adalah kalau FC kurang daripada 30 MPa, maka kita menggunakan rumus untuk betanya adalah secara konstan 0,85. Namun kalau FC-nya lebih dari 30 MPa, maka kita harus ada menghitung lagi secara empirisnya rekan-rekan ya. Kita tidak boleh menggunakan untuk 0,85. Oke. Nah tadi rumusnya sudah ada, kita langsung saja dimasukkan di angkanya 0,75 dikalikan dengan betanya 0,85 ya, karena tadi ya. Terus kemudian kita kurung ini ada kita kali lagi kan ya, kita kurung 0,85 dikalikan dengan FC aksen 25 MPa, terus dibagi dengan FY 2400. Terus kemudian kita kalikan lagi
dengan 600. Nah, ini adalah angka-angka konstanta ya. 600 ditambah dengan 240. Oke. Nah, ini seperti ini. Kita enter saja. Oh sorry, belum bisa, sama dengan 13. Rumaknya ya kan. Jadi ini adalah karena memang kita harus menyamakan satuan, kita harus dibagi dengan ini. Sama saja kan, sorry, kita harus dibagi dengan angka ini, harus kita dibagi dengan, karena memang kita harus menyamakan untuk satuannya, kita harus dibagi dengan 100. Sorry, ini dibagi dengan 10 ya, kita karena memang Newton milimeter ya. Nah, inilah rumak kita ya. Rumak kita seperti ini. Kita sudah mendapatkan untuk rumak, romin, dan jadi karena untuk syaratnya ya, syarat ini seperti di beton ya, tapi ada sedikit perbedaan. Syarat adalah ini lebih ke kesimpulan ya rekan-rekan ya, tapi bisa dikatakan syarat juga karena rho solid kan ya. Jadi ini lebih ke syaratnya adalah seperti ini. Ini antara V kita harus kurang dari rho yang kita hitungkan tadi. Sorry, tidak bisa ya. Tidak bisa rekan-rekan. Bisa di copy ternyata. Nah, syaratnya adalah seperti ini, harus kurang dari rho, dan rho harus kurang daripada rho mak. Nah, syaratnya adalah kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan ya, bisa ditulis juga ya, kita merge terus kemudian kita blok saja biar lebih paham. Inilah syaratnya, karena memang kita lihat bahwa ini adalah rho kita ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat memang di sini rho dari perhitungan kita itu lebih besar daripada rho min ya, daripada rho min. Sorry rekan-rekan, rho min lebih besar daripada rho hitungan kita, maka kita harus menggunakan rho min ya. Rho minnya di sini. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda lagi dengan yang di beton ya, nggak apa-apa, tapi kita akan melihatnya di sini. Terus kemudian kita karena sudah menghitung tadi ya, kita langsung saja untuk mencari untuk A nya, luas penampangnya kan ya, atau sama dengan asnya. Ini adalah kita luas penampang daripada tulangan atau as, kita bisa tulis di sini. Kita cari saja biar lebih memudah. Luas tulangan. Nah, kita mencari A nya dengan cara bagaimana? Dengan cara rho, rumusnya adalah seperti ini. Rho dikali dengan B dikali dengan D. Nah, sama dengan Nah, seperti ini ya. Sama dengan lagi kita cari lagi, karena rho nya kita menggunakan adalah rho yang min. Terus kemudian kita kali dengan B kita tadi adalah kurang lebih 1000 ya, karena memang 1 meter ya rekan-rekan ya. Kalau kita lihat seperti ini adalah 1 meter, kita menggunakan dalam satuan mili, kita kalikan 1000, terus kemudian kita kalikan dengan D. D itu adalah kita dapat dari sini. Sorry, di sini ya.
Nah, ketemu rekan-rekan ya. Ini adalah luas daripada kebutuhan tulangan milimeter persegi, kebutuhan daripada yang kita perlukan. Nah, kalau kita melihat untuk tabel tulangan as, nah di sini saya coba untuk rekan nanti bisa juga melihat sendiri untuk tabel tulangan asnya ya. Di sini saya juga mau menggunakan untuk diameter. Jadi tulangan yang saya pilih adalah tulangan yang dipilih sama dengan ya, kita di insert, kita simbol, terus kemudian kita cari yang ini ya. Ini diameter ya, nggak apa-apa ya rekan-rekan ya. Kita seperti ini, terus kita 16 dengan jarak 150. Nah, inilah tulangan daripada milik kita. Nah, ini adalah dengan jumlah as. Rekan-rekan nanti bisa mengecek juga di tabel penulangan ya. Kurang lebih untuk ini adalah 1340 mm persegi. Ini adalah yang ini, as daripada diameter 16 dengan jarak 150. Oke. Nah, setelah itu kita harus untuk melakukan pengecekan ya rekan-rekan. Nanti saya kira ini karena ini tidak rapi, nanti bisa dirapikan ya dengan searah jalur, dan nanti di pertemuan di part selanjutnya di part 6 ini akan saya rapikan ya pastinya sebelum saya melanjutkan di part 6. Dan terpenting nanti kita tahu dulu untuk alurnya, setelah itu mungkin bisa dirapikan sendiri menurut format rekan-rekan yang memang untuk mempermudah dan memperjelas daripada perhitungan kita. Oke, kita kemudian akan melakukan checking ya. Checking ya, kita lakukan checking ini kita gunakan supaya memang apakah benar sih itu nanti hitungan kita itu oke atau tidak. Kalau memang tidak oke, kita harus mendesain untuk tulangannya cara ulang lagi. Kita kopas saja untuk checkingnya di sini. Row sama dengan ya. Ini adalah rumusnya as terpasang dibagi dengan B kali D. Ini adalah maksud dari as terpasang adalah as yang kita pilih ya, karena ya seperti ini. Nah, kita underline di sini, kita dikalikan dengan B kali D. Nah, seperti ini ya. As terpasang kita menggunakan 1340 dibagi dengan, nah biar untuk mempermudah ya, dibagi dengan B kali D. B kali D kita berapa? B kali D kita sama satuan milimeter ya, 202 tadi ya. Nah, 202 dari mana? Dari ini D kita ya, dari ini ya. Nah, D aksen ini. Nah, kita langsung saja hitung saja, sama dengan di sini saja 1340 dibagi dengan, kita kurung buka, 1000 dikali dengan 202. Nah, ketemunya seperti ini. Nah, kita akan cek bahwa ini aman atau tidak dengan cara ini harus kurang dari pada row mark. Nah, kurang daripada row mark ya teman-teman ya. Nah, kita cek di bawah saja ya. Nah, sama dengan kita cek lagi ini terlalu banyak ya, harus kurang dari ya, kita paste, Ctrl C, kita paste value saja. Nah, harus kurang daripada row mark. Sorry, nggak bisa. Oh, nggak bisa rekan-rekan.
Nah, harus kurang daripada row mark. Nah, kalau kita lihat di sini row mark kita adalah 103 ya kan ya. Jadi karena row marknya adalah 103, nah, kita mungkin tuliskan saja biar lebih paham ya, biar lebih enak juga. Biar jadi alurnya tuh tahu. 0,013. Nah, kalau dilihat dari sini ini sudah masuk karena emang sudah kurang daripada row max. Kita oke. Jadi kalau kita lihat dari atas, kita akan di pada perencanaan kita akan ini kan ya, terlebih menggunakan rumus biar juga untuk mempermudah daripada perencanaan kita. Nah, gak apa-apa karena memang kita berbeda, gak apa-apa ya. Jadi kita sudah untuk melakukan pengecekan. Jadi untuk dengan diameter 16 jarak 150 kita adalah oke ya. Terus kemudian selanjutnya kita akan untuk, karena di sini juga menurut rumus ya, ini ya di bawah saya tuliskan juga, saya copy, terus kemudian saya taruh juga di sini. Nah, ini ya menurut SK SNI T15991 ya, dalam arah tegak lurus terhadap tulangan utama harus disediakan tulangan pembagi untuk tegangan sudut dan suhu. Jadi kita harus juga ada tulangan pembagi ya rekan-rekan, tidak boleh hanya untuk satu lajur saja. Kita harus ada tulangan pembagi baik secara arah X maupun ini sudah secara tulangan utamanya, kita harus ada secara horizontalnya lah ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa untuk sorry ini terlalu, untuk FY kita sama dengan ya, FY sama dengan 240 MPa. Kita coba biar lebih rapi ya rekan-rekan ya. Terus kemudian di sini juga ada as kita ya, as kita sama dengan ini as yang memang dipersyaratkan ya untuk kita melakukan pembagian. Jadi dalam arti kita untuk rumusnya kurang lebih minimalnya lah seperti ini ya, dengan rumusnya 0,0025 dikali dengan B dikali dengan D. Nah, seperti ini ya, kurang lebih kalau kita lihat mungkin antara 20 sampai 25% ya, 25% daripada as yang ada. Nah, seperti ini kita tuliskan saja langsung saja ya rekan-rekan ya, sama dengan 0,0025 dikali dengan B tadi kita 1000 dikali dengan 202 ya, masih ingat saya. Nah, kurang lebih seperti ini ketemunya, 505 mm persegi. Inilah as daripada tulangan susut atau untuk tulangan pembaginya ya. Terus kemudian kita digunakan ya, di sini saya akan memilih untuk tulangan karena di sini saya menggunakan yang lebih ini ya, kita menggunakan D12 dengan jarak sama dengan 200 ya. Kita menemukan dengan as seperti ini, kita menemukan 565 mm persegi. Ini adalah daripada as tulangan yang kita gunakan. Jadi kalau kita lihat, intinya dalam mendesain kita tidak boleh kurang daripada as perlu ya. Jadi kita harus lebih di atas daripada as perlunya, seperti itu rekan-rekan ya. Ya, jadi kalau kita lihat dalam bentuk ini ya, kita blok saja dulu. Oke rekan-rekan, jadi kalau kita dalam penggambaran ya, ini tadi sudah saya ambilkan
ya saya ambilkan dalam bentuk gambar, jadi kurang lebih rekan biar supaya lebih paham juga dalam penggambarannya. Jadi kita menggunakan 2, terus kemudian jangan jarak 200, nah seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah tulang utamanya, kalau dibagi lebar tulang kita adalah 16, jaraknya 150, terus kemudian untuk tulangan pembaginya adalah 12 dengan ini bukan ini ya, sorry bukan polos, tapi memang ini adalah menggunakan ulir. Tapi kalau kita lihat memang ya tidak apa-apa kita menggunakan polos ataupun ulir, tapi di sini saya ingin menggunakan ulir ya, karena di sini FY kita adalah 200 PA, jadi kita menggunakan polos saja rekan-rekan ya, gak apa-apa, tapi saya ingin menggunakan ulir. Jadi nanti tergantung, sebenarnya polos aman rekan-rekan ya kalau dilihat, karena memang di saat kita menggunakan FY nya adalah 240 MPa, kecuali memang kita menggunakan FY di atas 300 MPa, maka kalau di atas 300 MPa kita menggunakan diameter ulir ya, seperti itu. Nah gambarnya kurang lebih seperti ini untuk penulangan daripada lantai trotoar ya. Saya kira juga sangat mudah dan bisa juga untuk ditiru rekan-rekan semuanya ya. Kita coba untuk merapikan gambarnya seperti ini ya, supaya memang nanti juga lebih mudah dalam pembelajarannya. Nah seperti ini nanti hasilnya. Ini pada rumin. Kita coba rapikan ya rekan-rekan ya, biar memang ini ada syarat juga di sini. Nah ini syaratnya. Kita ambil untuk tulangannya, sorry. Kita lakukan checking juga di sini. Kita lihat oke, aman ya. Ya kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya. Memang untuk cara ini daripada lantai trotoar pada pertemuan di part ke part 5 ini. Selanjutnya kita untuk di part 6 kita juga akan membahas mengenai, nah kita coba kupas di sini dulu ya, karena kan biar lebih paham juga untuk nanti selanjutnya. Kita apa seperti ini adalah D. Selanjutnya kita akan untuk perencanaan plat lantai kendaraan. Jadi kita sudah akan menghitung di perencanaan plat lantai kendaraan. Oke, tunggu saja untuk di part ke-6 ya. Sekiranya video ini bermanfaat, rekan nanti bisa klik subscribe maupun juga untuk komen di bawahnya. Memang bila ada kekeliruan dan lain sebagainya ya, mohon untuk dikoreksi, karena memang admin RTS juga tidak luput dari kesalahan maupun kekeliruan ya. Semoga bermanfaat pada video kali ini dan terima kasih. Salam sipil.